Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Agisna. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar Quran Hadis bab surah Al-Lahab. Tahukah kalian kenapa surah ini dinamakan Al-Lahab? Coba ingat, siapakah Abu Lahab itu? Betul, Abu Lahab ialah salah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang sangat menentang ajaran Islam. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Istrinya bernama Arwa binti Harb, dikenal dengan sebutan Ummu Jamil, yang artinya suka menyebarkan fitnah. Keduanya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lahab karena perbuatan jahatnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Harta bendanya ia belanjakan untuk memusuhi Nabi. Ya, betul, Nabi Muhammad SAW. Mereka benar-benar telah merugi di dunia maupun di akhirat. Berikut ialah bacaan surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab ini termasuk surah Makkiyah. Surah ini diturunkan di kota Mekah. Surah ini turun sesudah surah Al-Fath dan termasuk surah ke-111. Jumlah ayatnya ada 5 ayat. Adapun isi kandungan dari surah Al-Lahab ialah: yang pertama, Abu Lahab termasuk tokoh kaum musyrikin Mekah yang selalu menentang dan menghalang-halangi dakwahnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia menghasut kaum kafir Quraisy agar mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, harta kekayaannya ia gunakan untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dia pasti akan masuk neraka. Yang kelima, istrinya Arwa binti Harb atau yang disebut Ummu Jamil tadi membantu suaminya Abu Lahab tersebut memusuhi dan menentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, Ummu Jamil selalu menyebarkan fitnah dan kelak ia akan masuk neraka bersama suaminya. Sebab-sebab turunnya surah Al-Lahab ini berkaitan dengan sikap Abu Lahab, yaitu suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendaki Bukit Shafa di Mekah untuk berseru mengisyaratkan akan adanya bahaya yang mengancam. Maka berkumpullah penduduk Mekah, termasuk Abu Lahab tersebut. Nabi Muhammad SAW berseru antara, seandainya aku menyampaikan kepada kalian bahwa akan ada musuh yang menyerang di pagi atau sore hari, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, kami tidak pernah mengetahui kamu berbohong. Nabi SAW kemudian menjelaskan kepada mereka tentang ancaman hari akhir yang akan mereka hadapi. Jika mereka mengabaikan tuntunan Allah, mendengar seruan beliau, Abu Lahab berseru, binasalah engkau sepanjang hari. Apakah untuk itu engkau mengumpulkan kami? Nah, maka dari itu turunlah surah Al-Lahab. Kedengkian yang sangat telah ada pada diri Abu Lahab sehingga dia tidak segan-segan mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Lahab menyuruh istrinya agar menebar duri-duri di jalanan yang selalu dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab adalah satu-satunya tokoh kaum kafir Quraisy yang namanya diabadikan di dalam kitab Al-Quran, yang kelak ia akan masuk neraka bersama istrinya. Abu Lahab wafat pada tahun 2 Hijriah setelah mendapat laporan bahwa pasukan kafir Quraisy kalah dalam perang
Badar melawan pasukan kaum muslimin. Terlalu banyak sikap tercela yang ada pada diri Abu Lahab. Kita sebagai orang muslim harus menghindari dari akhlak tercela tersebut. Nah, salah satunya ialah hasad. Apa sih hasad itu? Hasad itu sama halnya dengan dengki. Dengki adalah sikap tidak suka apabila orang lain mendapatkan kenikmatan, kesenangan, dan berusaha agar kenikmatan yang ada pada orang itu hilang atau lenyap. Nah, mulai sekarang hendaklah kalian jauhi sikap dengki karena dapat menghapus segala amal kebajikan seperti halnya api yang membakar kayu. Sungguh rugi dan celaka Abu Lahab tersebut. Usahanya untuk melawan agama Allah sia-sia. Harta bendanya tak berarti. Nah, itu tadi tentang surah Al-Lahab. Selanjutnya ialah latihan soal ya. Coba kalian buka bukunya di halaman 81. Yang kalian kerjakan hanya Romawi 1 saja ya. Kerjakan di link yang Ustazah bagikan habis ini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.